Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang cara menulis proposal kuantitatif. Teman-teman sekalian, di dalam menulis proposal itu ada dua tipe. Yang pertama tipe proposal kuantitatif, dan yang kedua tipe proposal kualitatif. Pada kesempatan ini saya akan lebih dulu mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara menulis proposal kuantitatif. Nah, di dalam proposal kuantitatif, cara berpikirnya, pendekatannya adalah deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Sedangkan untuk kualitatif itu pendekatannya adalah induktif. Nah, teman-teman sekalian, di dalam rancangan proposal itu, di dalam rancangan penelitian yang dinyatakan dalam sebuah proposal, itu harus sistematis dan logis ya. Apa yang dipaparkan itu secara sistematis, kemudian juga logis, cara berpikirnya logis, supaya di dalam panduan itu langkah-langkahnya bisa diikuti oleh peneliti kalau rancangannya sistematis dan logis. Kemudian kita juga perlu mengetahui proposal itu gunanya untuk apa. Nah, gunanya adalah untuk meyakinkan orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa pemberi sponsor. Kalau teman-teman yang akan menulis skripsi, tesis, dan disertasi, orang lain yang dimaksud ini adalah tentu pembimbing ya, dosen pembimbing. Nah, itu harus kita yakinkan di dalam proposalnya itu supaya rancangan penelitianmu bisa diterima. Kemudian yang berikutnya, siapa yang membuat proposal? Nah, yang membuat proposal itu bisa peneliti di Litbang, misalnya peneliti di universitas, atau mungkin mahasiswa yang akan menulis skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, kemudian dengan demikian kalau kita melihat tadi gambaran ya di openingnya itu bahwa bagaimana pentingnya menulis proposal yang sistematis dan logis, itu karena memang proposal itu adalah fungsinya sebagai panduan di dalam melaksanakan penelitian. Nah, bagaimana sistematikanya di dalam proposal jenis kuantitatif ini? Yang pertama adalah bab 1, lalu bab 2, bab 3 ya. Jadi biasanya kalau yang tidak menuliskan secara khusus kerangka berpikir, kita pakai 3 bab ya. Nah, kerangka berpikirnya bisa masuk di bab 1 atau masuk di bab 2. Tapi kalau pakai kerangka berpikir, kita bisa pakai 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori atau tinjauan pustaka, bab 3 kerangka berpikir, dan 4 metode penelitian. Dalam kesempatan ini saya akan pakai 3 bab ya, contoh yang 3 bab. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua tinjauan pustaka atau kajian teori, tergantung polanya seperti apa, dan yang ketiga metode penelitian. Nah, ini teman-teman bisa juga bagi mahasiswa yang semester 5 ya, untuk berlatih membuat proposal kuantitatif. Nah, sekarang kita lihat komponen yang ada pada setiap babnya ya. Pada bab 1, komponen yang harus ada adalah pendahuluan ya. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Itu harus dijabarkan dan dipaparkan secara jelas. Terutama jangan lupa pada latar belakang masalah harus berpikirnya runtut secara deduktif. Proposal yang baik itu sudah akan kelihatan di latar belakang masalah ya. Kalau latar belakang masalahnya bagus, biasanya ke dalamnya juga akan mengikuti, akan bagus. Dan biasanya orang-orang yang akan memberikan izin, menyetujui itu sudah akan tertarik
kalau latar belakangnya sudah tergambar, apa yang akan kamu kerjakan itu di latar belakang sudah bagus, wah udah senang aja gitu ya. Jadi ketika membaca bagian-bagian lain yang lainnya sudah senang gitu, emosinya sudah bagus, sudah positif. Tapi kalau latar belakang masalahnya digambarkan tidak runtut, tidak sistematis, dan tidak logis, biasanya suka ragu yang membaca proposal ini ya. Jadi jangan lupa pada latar belakang masalah harus dikemukakan secara sistematis, logis, dan rasional secara deduktif ya. Kemudian pada bab 2, yaitu bab 2 kajian teori. Kajian teori atau tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka berarti teman-teman mengambil hasil-hasil penelitian terdahulu dari peneliti yang lain, dari jurnal dan sebagainya, ditambah teori sedikit. Tapi kalau panduannya di bab 2 itu adalah kajian teori, berarti teman-teman menulis di bab 2 itu adalah teori tentang variabel penelitian. Variabelnya berapa tergantung kepada teman-teman. Mungkin kalau S1, 2, atau 3 variabel. Kalau S2 atau S3 bisa lebih dari itu. Kemudian bab 3. Bab 3-nya itu adalah metode penelitian. Nah, di dalam bab 3 ini mencerminkan adalah cara yang akan ditempuh di dalam proses penelitian itu akan tergambar dengan baik ada di bab 3. Jadi hati-hati ini ya, bab 3 itu betul-betul harus mencerminkan bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan ya. Kemudian yang pertama di bab 3 itu adalah menentukan, kalau kuantitatif ini, lokasi penelitian dan waktu penelitian, kapan akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang populasi dan sampel. Ya, jangan lupa jelaskan juga unit analisisnya. Yang ketiga adalah kerangka penarikan sampel. Nah, jelaskan rumus kerangka penarikan sampelnya seperti apa. Kemudian nanti diakhiri berapa jumlah sampel yang kita butuhkan. Itu harus dituliskan dengan baik. Kemudian dengan benar ya, jadi angkanya itu harus akurat, rumusnya apa. Kemudian yang keempat adalah teknik pengumpulan datanya seperti apa. Teknik observasi, teknik wawancara, teknik apa yang akan kita gunakan. Wawancaranya seperti apa ya, kita jelaskan. Dan yang kelima, jelaskan juga validitas dan reliabilitas dari instrumen. Jadi tes validitas dan reliabilitas instrumen, cantumkan ya validnya seperti reliable atau enggak, valid atau enggak instrumen yang akan kita gunakan. Jadi lampirkanlah instrumen yang sudah dites ya, validitas dan reliabilitasnya. Kemudian yang keenam, yang poin keenam adalah pengukuran variabel. Mulai dari definisi operasionalnya seperti apa, itu jelaskan. Dan yang ketujuh, kaitan dengan nomor 6 tadi, lanjutkan dengan parameter penelitian. Di poin ketujuh, teman-teman harus menjelaskan variabel penelitian, kemudian parameter penelitian. Didahului juga dengan indikator. Jadi variabel penelitian, indikator penelitian, lalu parameter penelitian. Jadi ini bacalah buku-buku metodologi penelitian tentang variabel, indikator, dan parameter ya. Karena di situ harus jelas apa ukurannya dan bagaimana cara mengukurnya. Dan yang terakhir adalah jelaskan juga di metode penelitian itu adalah menganalisanya seperti apa, menggunakan rumus apa. Ini akan berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan kita capai ya. Nah, kemudian di bagian 4 ya tadi yang bab 3 atau bab 4-nya, ke bagian keempatnya adalah jadwal penelitian, jangan lupa ya. Jadi jadwal penelitian di dalam proposal kuantitatif harus dijelaskan secara detail, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadi pelaporan itu adalah hasilnya seperti apa. Diharapkan kalau misalnya hasilnya skripsi, hasilnya itu tesis, disertasi, itu diharapkan selesai kapan. Persiapannya dari mulai
studi pendahuluan, persiapan pengajuan judul dan sebagainya, proposal pendahuluan itu ya dijelaskan secara detail. Kemudian kapan pelaksanaannya, itu juga dilaksanakannya kapan. Buatlah per minggu supaya akan kamu bisa evaluasi dengan mudah kalau per minggu gitu, jangan per bulan ya, per minggu. Jadi misalnya 1 bulan 4 minggu, buatlah per minggu itu apa kegiatannya. Itu di bagian yang keempat. Kemudian di bagian yang kelima, itu bagian yang kelima adalah biaya yang diperlukan. Ya, biaya yang diperlukan itu juga jelaskan. Kalau kamu misalnya kerja penelitiannya di laboratorium, apa saja yang dibutuhkannya. Kalau misalnya ilmu sosial tidak menggunakan laboratorium secara fisik, tetapi laboratoriumnya adalah masyarakat langsung, apa yang harus kita keluarkan untuk biaya penelitiannya. Jadi jelaskanlah di situ ya secara detail. Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam proses penyusunan itu, jadi kita lihat ya, saya susun sekarang pendahuluan, kemudian di bab 1, bab 2 tinjauan pustaka atau teori, bab 3 metode penelitian, di bagian bab 4 itu adalah biaya ya. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah rancangan waktu, dan yang bagian kelima biaya yang dibutuhkan. Jadi nanti akan kelihatan logis atau tidaknya antara tujuan penelitian dengan waktu yang dibutuhkan. Logis apa tidak antara tujuan penelitian dengan biaya yang dibutuhkan ya. Jadi akan kelihatan benang merahnya di situ. Nah, kalau semuanya logis dan sistematis, insya Allah proposalmu akan segera di ACC. Baik teman-teman sekalian, inilah konten tentang berbagi pengalaman tentang bagaimana menulis proposal kuantitatif. Insya Allah di lain kesempatan kita akan belajar menulis cara membuat proposal kualitatif. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.